Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa di Palestina ibarat dua tempat yang menjadi keseimbangan di muka bumi. Selain dua putra Nabi Ibrahim yang digambarkan memiliki keistimewaan yang berbeda antara Nabi Ismail di Makkah dan Nabi Ishak di Palestina, kedua masjid suci di Makkah dan Palestina ini ternyata juga memiliki keistimewaan yang berbeda terkait hubungannya dengan langit. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari melalui Abi Dzar Al-Ghifari, Nabi Adam membangun Masjidil Haram terlebih dahulu, kemudian Masjidil Aqsa 40 tahun kemudian. Setelah peristiwa banjir Nabi Nuh, Nabi Ibrahim membangun kembali dua masjid ini yang diteruskan oleh dua putranya, yaitu Nabi Ismail di Mekah, sementara Nabi Ishak di Baitul Maqdis atau Palestina saat ini. Masing-masing keturunan mereka lebih banyak berpusat di dua tempat ini dalam waktu yang sangat lama dan terus ada hingga saat ini. Hanya kemudian terjadi perbedaan kondisi antara kedua masjid suci ini. Masjidil Haram di Mekah relatif tenang dan damai, sementara Masjidil Aqsa di Palestina selalu diliputi oleh konflik, bahkan terus terjadi hingga saat ini. Uniknya, seolah memang sudah digariskan. Dalam meredaksikan kedua masjid ini, Al-Quran menggunakan diksi yang berbeda saat menginformasikan tentang Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Pada Masjidil Haram di Mekah, Allah dalam Al-Quran menggunakan istilah aman. Dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah berfirman, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kata kunci pada ayat ini terletak pada kata aminah yang disampaikan bahwa orang yang memasuki Baitullah bakal mendapatkan keamanan. Tentunya tidak hanya Ka'bah sebagai Baitullah, tetapi juga Makkah sebagai tempat Ka'bah, sebagai munasabah dari ayat sebelumnya terkait penciptaan Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sementara terkait Baitul Maqdis, Al-Quran menggambarkannya sebagai tempat kemenangan melalui sebuah penyerbuan dan penyerangan. Singgungan ini pada saat Al-Quran mengisahkan perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel dari Mesir setelah pengejaran Fir'aun dan akan memasuki Baitul Maqdis dalam surah Al-Maidah, terutama pada ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kata kunci pada ayat ini
terdapat pada kata ghalibun yang artinya menang atau mengalahkan. Seolah Al-Quran menggambarkan bahwa Baitul Maqdis sebagai area konflik yang dipenuhi dengan perebutan wilayah. Dalam sejarah panjangnya pun, kita dapati juga beberapa perebutan tadi. Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, direbut dan dihancurkan oleh Babilonia. Kemudian, beberapa tahapan berikutnya direbut oleh Bizantium Romawi. Umat Islam era Khalifah Umar bin Al-Khattab merebutnya, yang kemudian menjadi area perebutan beberapa dinasti sebelum direbut oleh tentara Salib, direbut kembali oleh umat Islam melalui Al-Fatih, dan dari Ottoman oleh penjajah Inggris, dan kini menjadi tempat perebutan oleh Israel. Kondisi ini tampak berbeda dengan Mekah yang digambarkan Kana Aminah sebagai tempat yang aman. Tergambar bagaimana tentara Abroha hancur saat akan menyerang Mekah. Saat Rasulullah melancarkan gerakan Fathu Makkah, tidak ada pembantaian dan aliran darah, sehingga penduduk Makkah tetap aman. Jikapun terjadi perebutan di kalangan umat Islam, khususnya pada masa Bani Umayyah, itu pun sekilas yang tidak memakan waktu lama dan bersifat konflik politik, tidak sebagaimana perjalanan sejarah Palestina. Tentunya, ini bukan berarti mendukung konflik dan merawat pertikaian yang terjadi hingga saat ini antara Palestina dan Israel. Seolah tidak perlu ada upaya untuk perdamaian Palestina karena sudah suratan takdir. Sebab bagaimanapun, damai adalah keinginan dan harapan bersama, dan segala bentuk penjajahan harus dihilangkan dari muka bumi, karena semuanya punya hak untuk merdeka, termasuk Palestina. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam setelah mendapat perintah sholat pada malam Isra dan Mi'raj. Rasulullah bersama sahabatnya sholat menghadap Baitul Maqdis selama 6 bulan lebih sebelum Allah memerintahkan untuk beralih ke Ka'bah. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha, sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran pada awal surah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Rasulullah ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu sebelum ke Sidratul Muntaha, karena Masjidil Aqsa merupakan tempat terdekat dengan langit. Ibarat sebuah terminal, Mekah sebagai tempat turun para malaikat, sementara Baitul Maqdis merupakan tempat naik menuju langit. Ka'bah, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, menjadi poros dunia yang lurus dengan Baitul Maqmur sebagai Baitullah di langit. Konon, di tempat Ka'bah saat ini, sebelum dibangun oleh Nabi Adam, sudah terdapat bangunan tempat malaikat melakukan tawaf. Kemudian, dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Azraqi dalam kitab Akhbaru Makkahnya, melalui Utsman bin Yasar menyebutkan, ketika mendapat tugas dari Allah untuk urusan di bumi, malaikat meminta izin tawaf di Baitullah, kemudian turun pelan-pelan. Akhbaroni Utsman bin Yasarin, qala balagoni wallahu a'lamu, annallaha ta'ala idza arada an yab'atsa malakan minal malaikati li ba'di umurihi fil ardi ista'dzanahu dzalikal malaku fit tawafi bil baiti fahabatal malaku mahlan. Datang kepadaku sebuah riwayat, wallahu a'lam, bahwa ketika Allah hendak mengutus malaikat untuk sebagian urusan di bumi, malaikat yang akan diutus meminta izin pada Allah untuk tawaf di Baitullah, kemudian turun pelan-pelan. Sedangkan Baitul Maqdis juga digambarkan sebagai tempat terdekat di bumi dengan langit. Pada surah Al-Qaf ayat 41 disebutkan terkait
wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qadib. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru atau malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Sebagian ahli tafsir memaknai kata makan qorib pada ayat ini sebagai tempat, berdasarkan pada riwayat dari Ka'ab bin Al-Akhbar bahwa Baitul Maqdis adalah tempat terdekat di bumi dengan langit dan merupakan posisi paling tengah di bumi. Imam As-Suyuti dalam karyanya Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil mengutip pernyataan Ka'ab bin Al-Akhbar lebih detail terkait dengan jarak, bahwa antara bumi Baitul Maqdis dengan langit berjarak 18 mil atau setara dengan 28,968 km. Sementara As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi pada tafsir Jalalain memberikan pendapat yang berbeda terkait jarak antara Sokhro Baitul Maqdis ke langit, yaitu berkisar pada jarak 12 mil atau setara dengan 19,312 km. Sebagian ulama kemudian menyimpulkan bahwa Mekkah merupakan tempat turun para malaikat dari langit, sedangkan Baitul Maqdis di Palestina adalah tempat naiknya malaikat menuju langit, sebagaimana digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj pada ayat awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lam bissawab.